Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Jamhari, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Sukabumi. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba mengoneksikan antar materi dari modul-modul sebelumnya dengan modul coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Menurut Grant 1999. Adapun paradigma berpikir coaching yaitu fokus pada coaching, bersikap terbuka, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat, serta yang terakhir mampu melihat peluang masa depan. Prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Adapun kompetensi inti dari coaching yaitu memiliki kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, kemudian dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Adapun metode mendengarkan aktif bisa memakai dengan rasa, yaitu R. Receive, memperhatikan pembicaraan, A. Apresiatif, memberikan apresiasi dengan respon kata-kata, S. Summarize, merangkum dengan baik, dan A. Ask, bertanya untuk memperdalam. Adapun coaching dengan alur percakapan Tirta yaitu T. Menanyakan tujuan, menyepakati topik, I. Identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi, kemudian R. Rencana aksi, yakni mengembangkan ide dan solusi yang keluar dari coaching. Yang terakhir TA. Tanggung jawab, membuat komitmen dan evaluasi. Umpan balik coaching, sebuah proses evaluasi yang dilakukan secara dua arah, merefleksi setiap apa yang telah dilakukan, bertanya kesesuaian perilaku dengan tujuan awal, serta membuat komitmen untuk perubahan bersama. Sehingga supervisi akademik dengan teori berpikir coaching akan menghasilkan perencanaan, praobservasi, pelaksanaan supervisi, observasi, tindak lanjutnya. Adapun refleksi dari pembelajaran modul ini, setelah mempelajari modul ini, saya paham bahwa sebagai seorang guru penggerak harus dapat menjadi coach bagi yang lain, menuntun yang lain untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, terutama dalam pembelajaran pendidikan. Coaching berarti mencari solusi bersama, belajar bersama-sama untuk menemukan arah yang telah ditentukan sehingga dapat berubah kepada yang lebih baik. Karena coaching bukan berarti menggurui, tapi sama-sama belajar. Kemudian dalam refleksi ini, ketika belajar modul ini, menjadikan pemikiran saya terbuka. Yang awalnya berpikir kalau mau menjadi coach, harus memiliki gelar yang tinggi, pengetahuan yang banyak. Tapi ternyata tidak seperti itu, coach. Akan tetapi, apakah teori coaching ini dapat diterapkan pada rekan sejawat yang di atas kita, baik secara pengalaman atau jabatan? Itu yang menjadi pertanyaan terbesar. Cara agar dapat menjadi coach yang baik adalah dapat memahami paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, dan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Selanjutnya, agar coaching berjalan dengan baik pun kita harus dapat mendengar aktif dengan metode rasa tadi, serta memiliki kemampuan percakapan dengan alur Tirta yang baik. Akhirnya, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi percaya diri untuk dapat menjadi seorang coach dan menerapkan semua konsep coaching, terutama dalam supervisi akademik, agar tujuan utama pendidikan, yaitu berpihak pada murid, dapat terwujud dengan mudah. Kemudian dalam prakteknya, saya telah mampu menjalankan praktek coaching dengan alur percakapan Tirta, alhamdulillah. Selanjutnya yang harus dan mesti ditingkatkan dalam diri saya selama mempelajari dan mempraktekkan coaching ini adalah harus menjadi pendengar yang baik, tidak mudah berasumsi kepada orang lain atau menjudge seseorang. Kemudian implementasi dari modul ini, 1. Penerapan kompetensi coaching pada supervisi akademik.
memang banyak sekali tantangannya, terutama pemahaman lama bahwa supervisi adalah penilaian yang menyudutkan, sehingga kegiatan ini serasa kaku dan tidak cair. Oleh karena itu, perlu sosialisasi terhadap semua warga sekolah tentang teori coaching ini agar dapat dipahami bersama. Guru pun adalah sebagai seorang coach, memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kenyamanan bagi muridnya melalui keterampilan berkomunikasi dengan baik, sehingga bisa menumbuhkan rasa empati, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antara guru dan murid. Peran guru sebagai coach di sekolah kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, antara lain yang saya pahami. Yang pertama, guru sebagai pendidik perlu memiliki keterampilan coaching sehingga dapat memaksimalkan potensi murid dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik dan rekan sejawat. Dalam proses coaching pun, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah. Yang selanjutnya, melalui proses coaching ini, guru bisa membantu murid untuk mencapai tujuannya, yaitu merdeka dalam pembelajaran. Adapun keterkaitan materi coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi kita diajarkan untuk dapat memetakan murid atau kesiapan belajarnya, yakni minat belajar murid, kebutuhan belajarnya, serta profil belajar siswa. Begitupun pada materi coaching ini, kita dituntut untuk dapat memetakan coachee atau yang akan kita coach, mengoptimalkan potensinya untuk dapat dengan mudah menemukan solusi. Yang kedua, keterkaitan coach dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, yaitu kompetensi sosial dan emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitupun dengan kompetensi seorang coaching, harus dapat hadir dengan penuh serta dapat memahami dengan mendengar aktif, memaksimalkan potensi coachee dengan dapat hadir lebih dalam lagi. Sedangkan keterkaitan materi coaching dengan kompetensi sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yang pertama dapat mengembangkan ide coachee secara sendirinya tanpa dipaksa, menumbuhkan berpikir kreatif, serta mengedepankan solusi aktif, berkolaborasi dengan semua orang untuk memecahkan masalah bersama. Selanjutnya terakhir, menciptakan manusia-manusia unggul yang berkomunikasi dengan baik. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bisa dipahami oleh semuanya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.